Kalau ada pertanyaan tentang kamu cinta istri kamu yang ini atau yang dulu, biasanya pertanyaan ini dilontarkan untuk orang yang sudah menikah 2 kali. Biasanya pasangan juga begitu sih, saat tahu kalau pasangannya punya mantan. Oke, kembali. Pernyataan terbaik adalah aku mencintai keduanya di waktu yang berbeda. Aku nggak bisa mencintai 2 orang di waktu yang bersamaan. Itu tak adil untuk keduanya. Ini adalah pernyataan yang terbaik menurut saya. Sebab apa? Kalau kita mengakui kita mencintai dulu atau lebih mencintai yang dulu, pasangan kita yang sekarang akan merasa bahwa dia tidak dihargai. Maka pernyataan terbaik adalah mencintai 2 orang di waktu yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Aku sudah melupakan perasaan yang dulu, namun tidak melupakannya. Dan sekarang aku mencintai orang di waktu ini, sangat mencintainya, dan akan menghabiskan waktu bersamanya hingga akhir, selalu berdua bersamanya. Memang betul, kalau kamu belum mencintainya sekarang, nanti pasti akan mencintainya di lain waktu. Tapi biasanya ini untuk orang yang belum move on sih. Kadang cinta dikalahkan kenyataan, memang pahit ya, namun ya harus diterima. Kenapa nggak menikah lagi? Kan bisa. Sekarang bukan waktunya mengembangkan spesies. Sudah bukan zaman dimana populasi sedikit. Jadi ini tentang keadilan. Sudah tidak relevan untuk beristri 2. Sekarang yang diperlukan kebahagiaan. Mencintai 2 orang sudah cukup, dan pola pikir primitif sudah tidak diperlukan. Koreksi, mencintai 1 orang tadi. Dan kunci kebahagiaan berdua itu mental yang sehat dan kesejahteraan berhubungan. Sebaik apapun finansial, bila keduanya tidak akur perasaan, maka akan perang juga. Penting itu kesejahteraan. Bila kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan mencari dari orang lain. Penjelasan saya ini adalah untuk kebahagiaan berdua adalah bahagia dulu kamu, baru orang lain juga bisa menikmati kebahagiaan. Kalau sama-sama tidak bahagia, ya akhirnya kita mencari kebahagiaan yang lain kan. Ya, hubungan yang sehat, mental yang sehat. Hubungan itu bukan tentang hubungan badan juga sih, hubungan kesehatan mental. Kalau hubungan wajar kan udah, ya kalian ambil ya, kalian sendiri yang nilai. Saya kan bukan anggota keluarga Anda ya. Dan kenapa tidak bersama yang dulu? Nah, banyak permasalahan rumah tangga yang kompleks. Kalau sudah tidak bisa bersama, jalannya ya bisa, agar keduanya bisa menjalani hidup masing-masing untuk mencari kebahagiaan atau ketenangan. Bisa, itu wajar kok. Keputusan kita untuk menikah kan keputusan kita ya. Kalau keputusannya bisa, ya udah. Jadi kita belum bisa, belum mapan, atau kita memang belum cocok aja. Tapi biasanya ini untuk orang-orang yang tidak mau beradaptasi kepada istrinya sih, atau istrinya yang tidak mau beradaptasi kepada perlakuan suaminya. Kita harus saling mengerti tahu dalam hubungan keluarga. Tapi kalau ada sifat negatif ya bisa, gak usah bersama, udah putuskan aja, bisa. Kecuali kalau Anda ingin memberi kesempatan, berilah kalau Anda masih sayang. Tapi kalau kesempatan itu tidak bisa untuk memperbaiki keadaan, maka ya putuskan untuk berpisah. Itu aja sih, itu aja sih. Itu masuk akal kan? Mungkin ego yang masalahnya, tapi perlu diingat bahwa ego apakah bisa mempertahankan kewajiban? Apakah ego bisa mempertahankan kewajiban kita? Jangan selalu peduli dengan ego atau malah membanggakan ego. Ego itu adalah sifat naluri kita ya, maksudnya sifat
kebiasaan kita, sifat, keinginan kita. Apakah ego? Ya kadang orang berpisah pun karena ego juga sih. Dia tidak mau mengalah. Padahal setiap hubungan itu kita harus mengalah sama, agar salah satunya bisa paham. Ego dan ego. Ingat itu ya. Kenapa sih ego harus begitulah beratnya ego? Saya pun demikian dulu. Tapi pada akhirnya ya udah, saya ikhlasin aja. Kalian harus punya kerendahan hati ya, biar rumah tangga kalian tentram dan damai. Ya harus juga sih, kalau misalnya mikirin tentang anak dan lain-lain, kan itu udah kewajiban ya, kebutuhan dasar. Itu bukan kemewahan, itu kata cukup. Kebutuhan anak itu cukup untuk anak kita, kan kita juga yang menjalankan kewajibannya. Nanti dipikirlah kalian. Sudahlah, saya akhiri ya. Terima kasih juga telah menonton video saya.